Oke, kita langsung latihan langsung materi nggak apa-apa Pak Saleh ya. Kita mulai ya. Ya, kemarin isinya teman-teman sendiri. Oke. Sebelumnya buat Bapak Ibu yang bergabung di room ini dan belum punya akun, Bapak Ibu bisa klik di tanda menu percakapan atau chat, nanti di situ ada linknya bg.id/akun BPTKP. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, saya matikan semua mic-nya ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba berbagi materi tentang Microsoft Teams. Yang mana Microsoft Teams ini merupakan salah satu LMS, Learning Management System, punya Microsoft. Dan Bapak Ibu di sini sebagian besar sudah punya akunnya masing-masing, yang pada beberapa waktu lalu sudah mengikuti fintech di Hotel Salila. Untuk itu, salah satu manfaat menu Teams ini adalah untuk video conference seperti yang sekarang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai bagaimana menggunakan Teams ini. Akan saya share screen dulu. Jadi sambil sama seperti Webex kalau Bapak Ibu sudah coba. Nah Bapak Ibu sudah muncul ya tampilan layar saya. Pertama kali Bapak Ibu untuk bisa melakukan konferensi seperti ini yaitu buka menu portal office.com ya Bapak Ibu. Biasa. Nah, nanti bisa melalui handphone, HP atau bisa dari laptop. Nah, kalau dari laptop ini melalui menu portal office.com. Tapi bila mana Bapak Ibu menggunakan handphonenya, Androidnya, maka Bapak Ibu harus menginstal. Setelah masuk menu Office 365 ya, seperti yang ada di layar ini, beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu satu persatu. Ada OneDrive untuk penyimpanan, ada Word, Excel, PowerPoint untuk ngetik-ngetik secara online, kemudian ada OneNote, catatan digital, SharePoint. Nah, di sini Bapak Ibu ada menu Teams ini terintegrasi dengan Office 365. Nah, langkah yang pertama, Bapak Ibu silakan klik logo Teams ini sampai terbuka jendela Teams baru ya Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu pada saat melakukan video conference seperti ini, untuk dibagikan ke siswa, itu siswa tidak perlu mempunyai akun ya Bapak Ibu. Jadi cukup gurunya saja. Jadi gurunya punya akun Office 365, kemudian membuat meeting di Teams. Nah, baru linknya itu dibagikan seperti yang tadi Pak Agus bagikan ke Bapak Ibu semua. Jadi cukup membagikan link, kemudian siapa saja yang membuka link itu maka akan bisa bergabung ke rapat online ini. Nah, setelah muncul menu seperti ini Bapak Ibu, nah disinilah kelebihan dari Microsoft Teams. Nah, ini Bapak Ibu langsung muncul semua kelas-kelas yang pernah saya buat ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar Google Classroom ya hampir sama Bapak Ibu. Bedanya di Google Classroom tidak ada fasilitas untuk conference. Nah, kalau di Microsoft ini lengkap. Jadi ini ada beberapa kelas yang sudah pernah saya buat, termasuk kelas yang di Sukoharjo, mana ya? Jadi ini beberapa kelas yang sudah ada di sini. Nah nanti Bapak Ibu menu-menunya ya Bapak Ibu, yang paling atas ini ada menu aktivitas di pojok kiri ini. Aktivitas ini akan muncul bila mana
ada sesuatu yang berhubungan dengan akun Bapak Ibu. Nah, misalkan ini Pak Agus ngechat di grupnya Sinau Bareng DM, nah ini, maka di sini ada aktivitasnya. Saya membuat kelas, nanti ada Pak Agus menyebut Anda, nanti di sini adalah aktivitas seperti notifikasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya ada menu obrolan. Nah, menu obrolan ini digunakan untuk berdiskusi, ya, berdiskusi dengan siapa saja yang punya akun satu domain. Maksudnya, kan akun Office 365 ini kan banyak ya Bapak Ibu, tidak hanya BPTKP, ada juga PGRI, saya juga punya PGRI, ada juga guru inovatif, dan mungkin Bapak Ibu di sekolahnya sudah mendeploy akun sendiri, seperti yang baru saja kemarin saya bantu sekolahnya Pak Ian, itu SD Peranan 2, itu sudah bisa membuat akun guru dan siswanya. Nah, Bapak Ibu, di sini juga nanti saya tawarkan, jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya pengen deploy sendiri, maka nanti Bapak Ibu di sekolahnya itu, alamat akunnya itu tidak lagi, misalkan agus@bptkp.jateng, tapi agus@ nama SD-nya, SCH ID gitu. Dan nanti setiap guru dan siswanya bisa dibuatkan akun itu dengan kelebihan setiap guru atau siswa mempunyai penyimpanan online melalui OneDrive sebesar 1 tera Bapak Ibu, dan juga bisa membuat kelas virtual seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Ini menu obrolan ya Bapak Ibu, menu obrolan. Menu obrolan ini berfungsi buat diskusi. Ya, kita bisa ketik di sini ya, apa kabar misalkan. Nah, nanti di catatan ini akan muncul. Nah, kita juga bisa obrolan privat, bisa juga di sini tinggal pilih kontaknya, ya. Kemudian saya chat, maka obrolannya jadi japri ya, jalur pribadi ya, tidak grup. Kemudian ada menu Teams. Nah, ini Bapak Ibu. Di menu Teams inilah Bapak Ibu nanti bisa membuat beberapa kelas. Ya. Contoh ya, jadi klik menu tim yang ada di tengah-tengah ini, kemudian Bapak Ibu arahkan kursor ke pojok kanan atas, di sini ada tulisan bergabung atau buat tim. Nah ini, jadi Bapak Ibu untuk bergabung juga lewat menu ini, untuk buat tim juga lewat ini. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana Bapak Ibu membuat kelas maya dulu, kelas virtual. Kita klik bergabung atau buat tim. Nah ini, ada menu buat tim, ada menu bergabung. Nah, menu bergabung ini nanti isinya adalah kalau Bapak Ibu membagikan kode tim ini ke siswanya. Jadi langkah yang pertama sebelum bergabung dengan tim, Bapak Ibu harus membuat kelasnya dulu, buat tim. Kita klik buat tim. Nah, dari pilihan beberapa tipe tim ini, kita pilih yang kelas ya Bapak Ibu, karena di kelas itu nanti bisa berdiskusi, proyek, grup, tugas ya. Kalau PLC, staff lainnya itu untuk yang staff ya, administrasi pengembangan sekolah. Kita pilih yang kelas. Nah, kita beri nama, misalkan pelatihan online Sukoharjo. Ya, deskripsinya bisa dibuat bebas ya. Sharing tentang sesuatu, misalkan ini boleh dikosongkan nggak apa-apa. Kemudian kita berikutnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan siswa atau guru ke dalam pelatihan ini. Nah, maka kita masukkan dulu, bisa masukkan secara manual di sini, bisa menggunakan kode. Kalau menggunakan kode berarti kita lewati. Nah, misalkan karena saya belum kenal Bapak Ibu semua, saya tahunya hanya Pak Agus ya, berarti saya coba masukkan Pak Agus dulu di sini. Nah, Pak Agus Papahan ini ya. Sebenarnya nama Agus kan se-Jawa Tengah banyak ya. Nah, ini sudah saya klik tambahkan, udah ada satu. Kemudian untuk gurunya juga bisa misalkan saya tambahkan, misalkan saya tambahkan
Mas Huda misalkan ini ya, teman saya tambahkan, maka ini sudah ada siswa dan gurunya walaupun satu. Jadi gurunya ini juga bisa diisi lebih dari satu. Kemudian kita tutup. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah berhasil membuat kelas online atau kelas maya. Nah, di sini. Nah, ini PO ya namanya. Ini bisa diganti juga Bapak Ibu ya, nanti ini bisa diubah gambarnya. Misalkan ini kita klik, kemudian kita, nah ini ada model-modelnya, kita ubah. Ya, kita pilih yang ini misalkan perbarui. Ya, jadi nanti biar tidak bingung, nah ini sudah ada namanya pelatihan online Sukoharjo. Nah, dari menu ini Bapak Ibu kita bisa menambahkan siswa kita ke kelas ini, yaitu di menu kelola tim ya, atau tambahkan anggota, ini kalau secara manual. Tapi kalau kita mau menambahkan menggunakan kode, maka kita kelola tim. Kita akan coba Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masuk menggunakan praktek masuk menggunakan ini kelola tim. Nah, ini ada pengaturan. Nah, di sini ada kode tim. Nah, kode tim ini jika kita klik bat, maka akan muncul kode secara otomatis. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini coba saya kopikan ke menu chat. Nanti Bapak Ibu silakan masuk ke kelas saya ini menggunakan kode ini. Ya, saya akan ke menu chat ya. Nah, ini kembali. Ya. Akan berbagi sebentar. Nah, Bapak Ibu silakan ke menu chat, kemudian masukkan kode ini. Besar sekali. Sebentar. Ini kok terlalu besar sekali. Kalau Bapak Ibu susah karena menggunakan laptopnya lagi dipakai, nanti ada panduannya ya Bapak Ibu. Ini saya langsung praktek dulu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek menggunakan panduan yang nanti akan saya berikan. Ini ya sudah lumayan ya, ada 14 orang. Baik, saya screen lagi Bapak Ibu untuk menu selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita sudah punya kelas ya, nanti otomatis di sini ada beberapa siswa kita yang sudah yang bergabung di sini ya. Di sini ada menu postingan ya, menu postingan. Oh ya, di sini ada menu umum, maksudnya adalah ini adalah sebuah channel Bapak Ibu. Channel itu isinya ada postingan, ada file, ada buku catatan kelas, ada tugas, dan ada nilai. Bapak Ibu bisa menambahkan channel ini. Channel ini maksudnya misalkan gini, Bapak Ibu kelasnya kelas 6 ya, kelas 6. Kemudian channel ini bisa diisi mapel-mapelnya atau mungkin tema-temanya juga bisa. Ya, jadi bisa diklik di sini, kemudian tambahkan saluran. Ya, kemudian misalkan diisi nama temanya bisa, kalau yang tematik ya, tambahkan. Ya, tambahkan lagi. Jadi ini bisa diisi tema atau mapel ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, nanti. Nah, kita yang ke tema umum dulu aja Bapak Ibu.
Nah, di tema yang umum ini ada postingan, ada file, ada buku kelas, ada tugas, ada nilai. Nah, yang pertama, postingan ini adalah menu untuk diskusi. Nah, jadi nanti diskusi antara guru dan siswa itu ada di menu postingan ini. Misalkan kita mau nulis misalkan, nah apakah nanti mereka saling membalas di sini ya. Di sini jadi ada menu buat chat ya, menu chat lah, samalah di sini chat. Tapi yang bisa melihat ya hanya kelas itu. Kalau yang belum bergabung ke kelas ini nggak bisa saling sapa di sini. Nah itu adalah menu postingan. Kemudian yang kedua ada menu file. Nah menu file di sini adalah isinya berupa setiap guru dan siswa itu bisa saling berbagi file di sini. Ya. Misalkan nih saya mau ngasih materi tentang Teams ini ya, saya akan unggah Bapak Ibu. Nah, saya akan unggah ke sini, file, kemudian ada menu Teams. Nah, jadi nanti siswa kita bisa mengunduh materi lewat menu file ini Bapak Ibu. Begitu juga siswa bisa juga misalkan ada siswa tugas kelompok misalkan mau mengumpulkan lewat sini bisa nanti ada kelompok mana. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngecek lewat ini. Ya, ini fungsi dari menu file. Jadi menu file ini fungsinya untuk saling berbagi file. Filenya bisa apa saja ya Bapak Ibu. Bisa PDF, bisa Excel, Word, PowerPoint, bebas. Pokoknya yang penting file. Nah, ini menu file. Kemudian ada menu buku catatan kelas. Nah, menu buku catatan kelas ini kaitannya nanti adalah dengan seperti buku tugas yang dimiliki oleh siswa tapi digital Bapak Ibu. Nah, jadi nanti isinya ini adalah buku catatan setiap siswa kita. Misalkan ada 30 anggota kelas ini, berarti nanti ada 30 buku catatan. Yang mana buku catatan itu bisa dikoreksi oleh guru itu sendiri. Nah, saya coba buku catatannya ya. Nah, ini di buku catatan ini akan terbagi menjadi tiga macam ya. Ada tiga menu. Ada ruang kolaborasi, ada pustaka konten, ada buku catatan siswa. Nah, ini nanti materinya sebenarnya di sini di kelas notebook. Nah, karena Teams ini adalah gabungan dari beberapa aplikasi di Office 365, maka kelas notebook masuk di dalam Teams. Nah, ini saya sekalian kelas notebook ya Bapak Ibu. Ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi ini adalah catatan disimpan di sini agar setiap orang dapat melihatnya. Semua saluran akan memiliki bagian di sini. Jadi, kalau ruang kolaborasi ini fungsinya antara guru dan siswa itu bisa saling melihat, bisa saling mengedit gitu di situ. Nah, jadi misalkan guru ada nulis di situ, nanti ada murid juga yang menjawab di situ ya. Jadi namanya ruang kolaborasi. Jadi bisa untuk digunakan kolaborasi antara siswa dan guru atau peserta dan narasumber di sini. Sedangkan yang kedua pustaka konten atau digital ya. Nah, di sini siswa hanya bisa melihat saja Bapak Ibu. Nanti kalau di sini Bapak Ibu ngasih materi, mengunggah materi, nanti siswa hanya bisa melihat. Tidak bisa siswa itu ngutak-ngutik atau ngedit ya, karena yang bisa hanya guru. Guru dapat mengedit konten, siswa hanya dapat menampilkan konten. Nah, kemudian yang terakhir buku catatan siswa. Nah, inilah buku catatan siswa sebagai ruang privat untuk setiap siswa. Misalkan ulangan harian 1, ulangan harian 2 itu ada di dalam menu buku catatan siswa. Nah, guru bisa langsung memberi nilai kepada siswa di menu buku catatan siswa itu. Tapi untuk yang buku catatan siswa ini, di menu guru nanti banyak sejumlah siswanya. Misal siswa itu 30, maka ada 30 buku catatan. Sementara buku catatan siswa ini siswa satu dan siswa lainnya nggak bisa lihat
karena ini adalah merupakan ruang privat setiap siswa. Begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, nah ini saya akan membuat buku catatan siswanya, isinya apa saja gitu ya. Jadi kita bisa isi ini. Misalkan yang pertama ada biodata, yang kedua buku tugas, yang ketiga PR boleh, kuis sudah. Nah, kita buat atau tiga saja, biodata, buku tugas, kemudian yang satunya misalkan buku ulangan, ulangan harian, nah, misalkan kita buat. Nah, setelah kita membuat buku catatan kelas, nanti di tim siswa dibuka ya, yang sudah bergabung di kelas ini akan muncul menu di buku catatan kelasnya, itu menu-menu tadi, namanya, kemudian nama sama isi-isinya tadi, isi buku catatan kelas tadi. Nah, kemudian setelah berhasil membuat buku catatan kelas ini, nah sebentar. Nah, langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Selamat datang di buku catatan kelas. Ya, adalah buku catatan digital bagi seluruh anggota kelas untuk menyimpan teks, gambar. Nah, ini. Kalau saya klik menu ininya, nah, langsung muncul murid saya. Ini kan saya baru masukkan Pak Agus ya. Nanti di buku catatannya Pak Agus ini nanti akan keluar menu sebagai berikut. Nah, ada buku ulangan harian, ada biodata, dan ada buku tugas. Nah, itu. Nanti kalau Pak Agus ngetik biodata di sini, nanti saya juga bisa ngecek. Guru juga bisa nyentangi di sini. Ya, misalkan tugasnya dinilai dapat berapa, langsung bisa di sini. Nah, kemudian tadi ini, pustaka konten ini adalah bisa hanya dilihat saja oleh siswa. Jadi siswa nggak bisa ngedit menu di pustaka konten ini. Kalau kolaborasi ini, nah ini menu kolaborasi ini yang bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, jadi misalkan saya membuat menu curhat gitu ya misalkan ya. Nah, nanti menu ini ketika saya tulis, istilahkan saya coret-coret di sini, nanti siswa juga bisa nulis-nulis di sini Bapak Ibu. Nah, karena ini adalah menu collaboration space. Nah, tapi kalau pustaka konten ini hanya bisa read only, jadi peserta atau siswa hanya bisa lihat saja. Nah, ini bagian dari itu ya Bapak Ibu, bagian dari menu Teams. Nah, kemudian yang berikutnya ada tugas. Nah, tugas di sini penugasan buat siswa kita atau peserta yang nantinya bisa diisi tentang tugas. Misalkan mau tugas itu ada dua ya, ada assessment, ada quiz. Kalau quiz itu nanti berarti pakai form ya yang sudah ada. Kita misalkan tugas yang assessment dulu ini, misalkan siswa harus mengumpulkan nih. Nah, di menu tugas ini harus kita tulis ya, tugas, misalkan tugas 1 gitu. Silakan kirimkan artikel tentang COVID-19 misalkan yang lagi tren ya. Nah, poinnya 100. Nah, ini ada batasnya. Jadi nanti kalau yang terlambat ya nanti akan ketahuan di situ terlambat. Nah, ini misalkan sampai besok, ini sampai besok jam 12. Nah, kemudian saya tugaskan. Nah, ini setelah saya tugaskan seperti ini, nanti di siswa saya, nanti Pak Agus bisa melihat di tugas itu dia harus mengerjakan sesuai perintahnya. Baru nanti bisa diterbitkan nilai. Nah, di sini nanti nilainya bisa muncul setelah mengerjakan. Nah, ini karena Pak Agus belum mengerjakan, maka tulisannya seperti ini. Nah, kalau dia sudah mengerjakan,
tune in, maka tune in di sini nilainya berapa, kita kasih nilai gitu. Jadi sangat mudah Bapak Ibu untuk membuat LMS yang sudah lengkap segalanya, sudah ada videonya, sudah ada konferensinya, ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu manfaat dari Microsoft Teams. Kemudian yang berikutnya, setelah Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas seperti ini, terus bagaimana kita nih harus konferensi seperti ini, kita mau ngasih materi ke siswa, harus konferensi. Nah, untuk konferensi seperti ini, ada di menu kalender Bapak Ibu. Nah, klik menu kalender di sebelah kiri. Nah, kemudian ada dua menu ya Bapak Ibu. Ada menu meeting now atau rapat sekarang, ada menu new meeting atau rapat baru. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau kita klik rapat sekarang, maka saat ini juga siswa yang sudah online itu mengikuti rapat ini langsung. Dan kalau rapat sekarang itu kita nggak bisa membagikan link pertemuan seperti yang sekarang dilaksanakan. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu mau menggunakan rapat, itu menggunakan ini, rapat baru. Nah, seperti yang sekarang kita berlangsung ya. Misalkan besok pagi nih, kita mau sama siswa ya, mau mendengarkan rapat. Kita klik rapat baru. Nah, kemudian pertemuan online kedua misalkan. Nah, kita harus menambahkan satu orang dulu wajib ya, sebelum membagikan link ke ini. Misalkan saya berikan ke Pak Agus dulu. Nah, minimal ada satu Bapak Ibu. Kemudian pertemuannya ini mau tanggal, kalau 25 kan sekarang ya, bisa, tapi jamnya yang dimulurkan jam 10 atau berapa. Kalau mau besok pagi ya tinggal misalkan 26. Mau jamnya jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 ya, 1 jam. Nah ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kemudian lokasinya juga bebas. Nah, setelah itu kita klik kirim ya. Kita klik menu kirim. Nah, karena kita sudah membuat jadwal meeting, maka di menu kalender kita Bapak Ibu ada di tanggal 26 ini ada pertemuan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini juga hari ini juga Pak Agus sudah menjadwalkan pertemuan jam 9 ya, tadi sudah yang sekarang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu nanti menjadwalkannya besok, nanti muncul seperti ini. Nah, kemudian langkah cara membagikannya ke siswa bagaimana? Padahal siswa kita belum punya akun. Nah, dari menu ini kita klik lagi Bapak Ibu, kita klik menu siswa, menu meeting tadi. Nah, kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada menu bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Nah, inilah yang nanti kita akan bagikan ke siswa Bapak Ibu. Jadi menu ini kita klik kanan, kemudian kita salin alamat link. Nah, kemudian baru dipaste atau dibuat short link dulu di gg.gg atau apa. Nah, ini link inilah nanti akan menuju bergabung dengan siswa kita. Sampailah nanti jadi seperti pertemuan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Nanti mereka kalau menggunakan HP maka minta untuk mengunduh versi desktopnya. Tapi kalau menggunakan laptop tanpa menginstal bisa, jadi langsung bergabung. Nah, begitu Bapak Ibu langkah-langkahnya untuk Bapak Ibu bisa melakukan meeting dengan Teams. Nah, sampai di sini silakan Pak Agus, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin ada yang tadi ketinggalan. Ini berbagi dulu. Silakan Bapak Ibu, untuk yang bertanya bisa langsung nyalakan mic-nya. Kita diskusi bareng ini. Pertanyaannya yang gini ya, biar nanti apa namanya? Biar teman-teman semua mungkin yang telat juga bisa nanti yang bertanya ada yang lewat langsung maksudnya langsung ya suara, tapi ada juga boleh yang di percakapan. Jadi Bapak Ibu bisa tulis di percakapan, nggak masalah. Nanti saya bacakan. Sekarang ini yang mau tanya siapa?
Terus sebutkan yang nama. silakan dinyalakan mic-nya Bapak Ibu. Oke, mic-nya dinyalakan dulu. Silakan. Ya. Kalau yang mau tanya langsung gitu, biasanya ada yang mau nulis doang, untuk nanti nulis di percakapan ya. Beryanti, silakan Beryanti. Beryanti dulu, silakan. Soalnya asik sekali Bu dari yang ini. Mbak Beryanti dulu. Mbak. Ya ini saya mau tanya itu, tanya bingung gitu, belum paham. Pertanyaannya apa gitu? Iya, Ya. mau bertanya-tanya apa gitu, nggak Saya paham. bagikan manualnya Bu. Ya, Intinya karena tadi Ibu bingung. nanti bisa menggunakan seperti ini Bu. Di mana? Belum kelihatan nih. Aku memang di lapangannya. Di mana nih? Ya kalau Ibu Daryanti belum ada pertanyaan, silakan yang lainnya Bapak Ibu monggo pertanyaannya via mic, jadi biar jelas, biar yang lainnya juga tahu. Intinya di sini materi pada pagi hari ini adalah bagaimana cara menggunakan tim Bapak Ibu. Iya, terus Apa? Menggunakan Teams ini tanpa siswa itu harus punya akun gitu Bu. Jadi Bapak Ibu bisa praktekkan nanti di menu kalender, kemudian meeting, nanti Ibu jadwalkan mau meeting sama anak-anak itu jam berapa, di set di situ, kemudian membagikan linknya biar link itu dibuka siswa dan Ibu bisa melakukan pembelajaran secara jarak jauh seperti itu Bu. iya Pak, menu ini, membuat menu ini dibuat atau Ya menunya ya, selamat Ya. pagi. Seperti ini Ya. Ibu. ya? Terus Ibu nyari menu Teams, ya, menu Teams ini ya. Oh ya, menu Oke, tim. ya. Kemudian setelah menu Teams, maka nanti akan muncul beberapa menu. Yang lain bisa disimak di layar ya. Jadi pertama kali Bapak Ibu agar bisa melakukan konferensi seperti ini, Bapak Ibu kan membuka akunnya BPTKP ya melalui portal.com. Kalau yang belum punya nanti bisa ngisi di menu chat, itu ada sudah saya tampilkan. Terus nyari menu Teams ya Bu, insya Allah ada ya ini ya. Ya ada tim. Nah, langsung di sini akan muncul beberapa menu Bu. Nah, kalau yang untuk membuat kelas itu di menu tim ya, membuat kelas. Tapi ini kalau membuat kelas itu siswanya wajib harus punya akun dulu kalau membuat kelas. Gitu. Tapi kalau hanya untuk conference, Ibu masuk ke menu ini Bu, kalender yang sebelah kiri ini. Kalian, oh yang bawah, ya. Nah, di menu kalender ini ada waktu sekarang ya Bapak Ibu, tinggal klik rapat baru atau kalau bahasa Inggris new meeting biasanya ya. Oh gitu, ya. Klik ya Bu yang menu ini di sebelah kanan. Misalkan ini rapat baru, diklik. Ya. Nah, kemudian setelah diklik diberikan judulnya mau apa, misalkan materi COVID-19. Misalkan ini mau gimana.
Nah, kemudian setelah menuliskan judul materinya, Ibu harus menambahkan salah satu pesertanya dulu, walaupun pesertanya mungkin yang Ibu kenal, guru, nggak masalah. Nah, jadi harus ini wajib, kalau ini kosong nggak bisa. Betul. Tambahkan akunnya Pak Agus ya. Ya. Nah, ini cukup satu aja buat syarat ini. Kemudian ini waktunya silahkan diklik. Misalkan mau pertemuannya hari apa, Kamis, Jumat ya. Hari Jumat tanggal 27, jamnya jam 9 sampai jam berapa ya, misalkan sampai jam 10, 1 jam. Nah, sudah sampai sini sudah cukup. Jadi sudah ngisi judulnya, sudah ngisi orangnya yang akan diajak rapat, dan klik kirim. Ini Bu, klik kirim. Iya. Nah, setelah diklik kirim, maka di menu kalendernya Ibu ini akan muncul menu pelatihan yang untuk hari Jumat. Nah, ini kan Bu, keluarkan Bu. Nah, baru ini diklik lagi agar bisa dibagikan ke siswa kita. Jadi klik, dan setelah muncul di bagian bawah ada tulisan join. Nah, di bagian bawah ya, menu bawah ini, ini tertutup Bu. Nah, ini ada bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Nah, ini Bu, ini yang Ibu klik kanan, ya, diklik kanan ini, klik kanan, kemudian pilih salin alamat link. Nah, ini, kita klik salin alamat link. Nah, maka kalau Ibu nanti dipaste di WA atau di mana ya, dipaste, maka link itu akan menuju ke rapat untuk hari Jumat itu. Iya, insyaallah. Secaranya Bu. Iya. Cukup jelas ya Bu. Insyaallah Pak. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Oke, matur nuwun. Ya, makasih. Mas, untuk silakan. Untuk menempelkannya dulu, aku sih Mas. Untuk menempelkan layar kita di meetingnya itu, kita klik bagikan ini atau apa? Kita klik yang bagikan, betul Pak Agus. Ya, kalau bagikan, mau nyoba nggak apa-apa, itu diklik bagikan. Coba Pak Agus. Terus dengan mau share layar atau share PowerPoint atau apa? Dicoba saja biar teman-teman nanti melihat. Kalau misalnya selayar itu berarti yang mana? Kalau selayar, satu layar penuh itu. Desktop sama jendela kan ini? Betul, yang desktop jendela. Kalau hanya PowerPoint, yang PowerPoint aja. Nah, terus bisa papan tulis juga bisa kalau mau coret-coret. Kalau yang ini, kalau yang PowerPoint berarti kita itu hanya PowerPoint aja nanti yang tampil. Ya. Maksudnya gini, kita mau menampilkan itu kita harus, ini kan kalau di tempat saya ini kan tidak ada file nih. Ya. Tidak ada file itu ya. Berarti tidak ada file. Ya. Berarti apa? Nah, itu. Saya harus lebih OneDrive. Iya, enggak. Ya, file yang ada di laptop jenengan bisa dibuka, Pak. Oh, gini ya. Sebenarnya. Ya, jenengan tadi share sendiri kan? Udah berubah ini, udah berubah di menu ya ini guys. Ya, jenengan buka apa ini? Yang jendela bukan? Yang desktop. Nah, ya betul, udah. Jenengan tinggal buka apa ya, kelihatan semua peserta. Itu ada murid-murid jenengan. Nah, itu jenengan buka materi. Ini misalnya ini ya. Oh, ya. Gitu. Oke. Iya. Jadi bisa share screen. Ini yang terlihat di peserta. Ini berarti saya buka ini kelihatan semua. Lihat jenengan buka di materi kebahasaan ilmiah itu kelihatan semua. Tapi gitu. Kalau hanya PowerPoint saja nanti dengan ngutak-ngutik apa nggak kelihatan kalau hanya dengan buka materi. Terus itu Bapak Ibu, kelebihannya Teams ini dari aplikasi lain, Webex dan lain-lain, ini pesertanya sangat banyak Bapak Ibu, bisa sampai 250 peserta. Kemarin sore saya webinar pakai ini 150-an orang. Nah, kalau di Webex kan hanya terbatas, kalau di Zoom hanya 8 orang, kalau di apa itu. Jadi sangat recommended Bapak Ibu kalau menggunakan ini,
dan waktunya itu tidak terbatas. Ini nanti mau sampai jam 9 malam juga nggak di waktu dibatasi. Kalau di Webex yang free itu hanya 45 menit. Dengan lagi asik-asiknya diskusi sama siswa nanti mati gitu. Kalau ini seterusnya gitu Bapak Ibu. Itu bagus. Ada pertanyaan lagi nggak? Silahkan mic-nya bisa dinyalakan. Ada Pak Srianto. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Ada. Kalau sudah ada fotonya di sini kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau yang baru nama inisial semua. Aan Suprianto ada AS, ya, SS, Bu Asri Suparmi. Monggo Bapak Ibu berusaha sini kita bagi bersama. Monggo. Pertanyaannya Pak. Nggih, monggo Bu. Dari Ibu siapa? Di mana? Iya. Putus-putus ya Pak ya. Ya, suaranya. Iya. Nggih, monggo sudah kelihatan. Bu Asri Suparmi nggih. Ya, Mbak Asri, silakan Mbak Asri. Kan gini Pak, tadi kan untuk siswa yang tidak punya akun. Iya. Terus gimana cara menambahkan tadi? Menambahkan peserta dari melalui apa ya Pak ya? Maksudnya siswa belum punya akun, tapi siswa harus bergabung ke kelas ini gitu Bu. Iya. Yo. Ya. Oke. Untuk cara bergabung ke kelas ini, betul? Iya ya Pak ya. Ini soalnya bingung ini Pak, ini ada yang ketawa soal itu. Ya enggak. Ini kan balen. Balen ini lagi. Enggak, gini loh kan, sesuai kan tadi kan untuk ada yang kelas membuat kelas kan harus punya akun. Terus yang satunya yang kalian tadi kan siswa tidak perlu membuat akun, tetapi di situ kan harus menambahkan siapa saja. Tadi contohnya kan Agus Apahan. Lalu dapatnya Agus Apahan itu harus dari emailnya gitu ya? Atau apanya gitu? Ya, jadi itu Bu, memang harus ada syarat menambahkan salah satu peserta yang satu domain dengan Ibu. Kan kita kan pakai domain BPTKP Jateng ya Bu. Nah, berarti Ibu harus menambahkan satu teman yang Ibu kenal, ya misalkan tadi Pak Agus yang sama-sama BPTKP-nya Bu. Nah, makanya kalau sekolah Ibu bisa deploy sendiri, itu bisa semua gurunya dan siswanya itu bisa konten bareng Bu dengan akun itu. Nah, makanya itu tadi saya saran. Ya. Ini gimana? Kayak di kanan tadi katanya bisa, gimana caranya? Aku juga mainin. Kalau yang apa Bu? Deploy. Oh, yang deploy. Ya, untuk deploy nanti saya kirimkan panduannya ke Pak Agus. Kemarin saya sudah ke Pak Ian itu sudah SD-nya sudah deploy berhasil. Ini karena ada COVID-19 ini, Microsoft memudahkan verifikasi itu, akunnya cepat, sehari bisa langsung bisa Bu. Ya. Syaratnya hanya itu punya website sekolah. Kalau yang SCHID walaupun webnya itu dibuat dari blog seperti itu. Harus punya website ya. Ya, harus punya website yang SCHID. Ya. Apa? Kalau my SCH nggak bisa. Bisa. Yang resmi kan SCHID. Oh, itu Pak, aku gak ngerti Pak. Jadi rasa baik. Sama orang penggabung. Mas untuk materi hari ini bisa ini Mas, bisa ditampilkan di sini Mas, ditampilkan di obrolan itu biar teman-teman bisa download gitu. Siap. Di obrolan ya, saya share di obrolan ya. Ya. Cara-caranya tadi bikin apa tadi ya? Yang bisa bikin kelas tadi loh ya. Ya, semuanya. Sebentar Pak, ambil cesan Pak sebentar. Ya. Izin masuk Pak Agus. Izin masuk. Wow. Masih kan? Nah, itu kayak nganggo itu loh. Kayak nganggo roger itu loh Mas. Izin masuk ngono iku. Enggak masih. Go Pak.
Ian, Terus Ian tadi mau ngapain tuh? Bapak Ibu mungkin ada peserta yang dari workshop pesan deh, yang dari workshop pesan itu mungkin ada beberapa yang belum punya akun. Bapak Ibu, ini scroll percakapan pas. Jadi di sini tadi saya sudah share form itu di gg.gg/akun BPTIKP. Bapak Ibu bisa ngisi form di situ, nanti biar dibuatkan akunnya. Ini Bapak Ibu bisa praktek kalau misalnya sudah punya akun BPTIKP-nya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang kemarin sudah alumni workshop di Sarela tidak perlu nunggu lagi ya. Di Pak Soleh nanti buatkan akun dengan nama yang sama, nanti bisa. bisa kalau udah pernah dibuatkan, Pak. Oh gitu. Oke. Yeah, siap. Ini saya share materinya di itu ya, di menu chat ya, Pak. Iya. Di chat aja, Pak. Izin masuk Mas Agus. Gue masih Yan. Iya masih Yan. Terima kasih untuk Pak Salahuddin ya, kemarin telah membantu deploy untuk sekolah kami. Alhamdulillah berhasil untuk teman-teman guru sudah dapat email SID semua. Tapi yang peranan itu, Pak. Alhamdulillah masih menunggu. Dan nanti teman-teman juga ingin buat weblog sekolahnya biar bisa SJH ID, nanti bisa sharing-sharing. Jadi lebih baik ketika seperti ini kalau siswa itu kelas ya, jauh manfaat itu. Kalau biaya sih cuman pembelian dokumen ya nggak salah 130 sampai 150. Materi tim sudah saya bagikan di grup di Bu, Bapak Ibu, di obrolan. Obrolan yang mana tuh? Menu obrolan Bu, ini sudah saya set. Ambilnya di mana sih tuh? Saya obrolan. Ya di percakapan itu kan ada gambar peserta, ada titik 3. Nah, Iya. Yang percakapan itu diklik Bu, nanti itu ada materi. Klik ini gambar ini. Di gambar. Klik. Ini Yang gambar. kayak Oh ya? chat itu, kayak chat. Ini diklik, nanti kan sini muncul loh ini. Nah ini muncul dengan
Oh iya iya Di iya. sini. Coba. Ya, ya. Ini di sini ya. Yang ini yang kayak SMS ini loh, yang kayak SMS ini diklik muncul kayak gini. Obrolan rapat ini. Yang ini. Nanti terus klik sini, klik yang 3 ini. Klik. Oh ini. Ya, ini diklik unduh. Kalian ini. Set. Mas ya. Wes. Sedia. Bisa mboten Bu? Bapak Ibu bisa enggak ini? Kalau enggak bisa, nanti saya bantu. Ada yang kesulitan download, Bapak Ibu? Nggak ada nggak? Soalnya ada yang mau sudah pukul 10 lebih, mungkin ada kegiatan lain. Oke, Bapak. Ya, Mohon izin ya, Bapak Ibu. Ada tambahan. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf bila dalam menyampaikan materi ada tutur kata yang salah atau keliru. Insya Allah saya siap berbagi untuk Bapak Ibu yang membutuhkan materi tentang Microsoft Office 365 ini. Buat Pak Agus, silakan dilanjut Pak untuk teman-teman guru untuk ngisi materi apapun itu biar bermanfaat buat dunia pendidikan. Begitu nggih Pak Agus nggih, saya mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.